apalagi dalam debat jangan emosi. Mas Gibran jangan emosi loh. Nanti ya, maklum ya sebetulnya Mas Gibran itu bukan emosi. Dia tuh gemes dan energik, mau lompat-lompat dia. Wah, ini sebetulnya mungkin saja itu gimmick yang baik, bahwa sebagai anak muda ini memang sangat energik. Nah, sehingga mereka spontanitas melakukan seperti itu. Untuk itulah saya sebagai wapres nantinya, seandainya saya dipilih oleh masyarakat mendampingi Pak Prabowo sebagai wapres, saya ingin melaksanakan, saya ingin membantu Pak Prabowo dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita tidak akan bisa mengeksekusi, kalau tidak kita kerja dan tidak kerja dan tidak kerja dan tidak kerja, percayalah, gagasan apapun tidak akan bisa terwujud. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita, Mister Puisi Live. Ya, pada hari ini kita akan bahas lagi nih tentang pemilu yang sudah semakin dekat nih pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari. Nah, kita akan bahas tentang politik bersama siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, gimana kabarnya? Nggak bosan-bosan nemenin kita terus nih buat ngobrol-ngobrol? Kabar kabur hari ini. Waduh, kok kabur nih? Kenapa kabur? Tapi kan janjian tadi jam 10, tiba-tiba jam 12, hampir saya kabur ke sana gitu loh. Nah, itu tapi tetap kita tersenyum. Nah, itu loh, jangan emosi, nggak boleh. Apalagi dalam debat jangan emosi. Mas Gibran jangan emosi loh. Nanti ya, maklum ya sebetulnya Mas Gibran itu bukan emosi. Dia tuh gemes dan energik, mau lompat-lompat dia. Wah, ini sebetulnya mungkin saja itu gimmick yang baik, bahwa sebagai anak muda ini memang sangat energik. Nah, sehingga mereka spontanitas melakukan seperti itu. Dan ternyata kan banyak sekali yang membahas masalah itu. Betul. Berarti makin banyak orang mengetahui siapa itu Mas Gibran. Nah, itu. Berarti ini termasuk timnya sukses ya untuk memperkenalkan Mas Gibran sendiri ke masyarakat, Mister Puisi. Ya makanya nanti karena Mas Gibran seolah-olah dia siap lompat-lompat menggebu, inilah yang paling penting harus dipikirkan oleh tim Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagaimana caranya Mas Gibran itu yang direndahkan, diremehkan, bagaimana caranya Mas Gibran itu bisa melayani para cawapres yang sangat senior. Waduh. Nah itu loh, tapi saya yakin ya kalau misalnya sebagai anak muda kita normatif aja menjawabnya. Kalau misalnya ditanyakan mengenai menurut pasal sekian KUHP bla bla bla, mungkin kita jawab, Pak Mahfud, saya memang seorang wali kota, di mana saya sudah mampu memimpin kota Solo dan mampu melaksanakan pembangunan sebaik-baiknya, di mana kota Solo sekarang menjadi objek pariwisata yang sangat mungkin mengalahkan Jogja nantinya. Untuk itulah saya sebagai wapres nantinya, seandainya saya dipilih oleh masyarakat mendampingi Pak Prabowo sebagai wapres, saya ingin melaksanakan, saya ingin membantu Pak Prabowo dengan sungguh-sungguh, sehingga mengurangi beban Pak Prabowo yang mungkin sangat banyak, sehingga kami tidak sekedar menjadi ban serep, kami mau kerja mewakili Pak Prabowo ke daerah-daerah. Nah, itu yang kami akan lakukan. Itu kayak gitu. Kalau saya jadi Mas Gibran gitu. Jadi santai-santai aja. Seandainya memang kalau disuruh pertanyaan apa yang dilakukan Mas Gibran, nah, saya akan tanyakan kepada misalnya kepada Pak Muhaimin ya. Nah, misalnya Pak Muhaimin ditanyakan, biasa-biasa aja bertanya. Misalnya tanyakan begini, Pak Muhaimin, saya
sesungguhnya terima kasih jauh sebelumnya, saya terima kasih sekali dengan Pak Muhaimin karena gagasan Presiden RI yang merupakan ayah saya itu untuk membangun IKN, Pak Muhaimin dan dari PKB menggebu-gebu untuk mendukung masalah IKN. Kenapa pada saat sekarang ini ketika Pak Muhaimin menjadi cawapresnya Pak Muhaimin, Pak Anies. Pak Anies ya. Nah, kenapa Pak Muhaimin itu ingin meninjau kembali IKN yang begitu bagus demi pemerataan pembangunan, pemerataan pendapatan dan untuk seluruh Indonesia? Itu ditanyakan, ya kan? Nah, apakah Pak Muhaimin itu karena Pak Anies itu tidak terus ikut campur? Apakah tidak ada diskusi matang mengenai ini? Apakah paslon Pak Muhaimin dengan Pak Anies bisa menguntungkan apabila ada narasi untuk tidak memikirkan ibu kota, sedangkan ini merupakan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR? Itu ditanyakan. Nah, nanti mungkin bisa rame. Nah, kemudian misalnya nih, ini kan contoh-contoh siapa tahu bisa diikuti ya. Misalnya Mas Ganjar tanya kepada Pak Anies, misalnya tadi kan kepada Muhaimin, wapresnya Pak Anies. Kemudian tanya ke wapresnya ke Pak Ganjar, jadi Pak Mahfud MD. Mungkin tanyain gini, terima kasih pertanyaan ini akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk wakil presidennya Pak Ganjar yang merupakan perwakilan ahli hukum, sangat jujur dan betul-betul saya kagumi Pak Mahfud MD ini. Nah, coba kita lihat, kan saya ketemu Pak Mahfud, saya peluk Pak Mahfud, saya merasakan bahwa saya adalah seorang junior yang akan berdebat dengan seorang senior yang sangat canggih di bidang hukum. Bolehkah saya bertanya Pak Mahfud, bagaimana apabila Pak Mahfud menjadi cawapres, di mana Pak Ganjar sebagai presidennya, di mana dalam perdebatan kemarin bahwa Pak Ganjar ingin menggolkan undang-undang perampasan aset. Saya sangat kagum sekali dengan Pak Ganjar, Bapak Presiden. Apabila Pak Ganjar dipilih menjadi presiden, Pak Mahfud dalam ini menjadi cawapresnya. Untuk itu saya menanyakan kepada Pak Mahfud, apakah kontribusi Pak Mahfud akan mampu sebagai sarjana hukum yang jujur, mampu mempengaruhi presiden dan partainya itu sendiri, misalnya apabila Pak Mahfud mempunyai gagasan bagaimana hukuman mati harus diterapkan untuk para koruptor. Nah, kalau gagasan ini Pak Mahfud misalnya sampaikan dalam ini, terus bagaimana? Apakah mungkin gagasan ini Pak Mahfud kan lakukan, ataupun hanya seperti sekarang ini nyatanya korupsi itu masih masif. Kalau itu tanyakan Mas Gibran, wah kaget orang, ya kan? Waduh, nanti jawabannya Pak Mahfud bisa bingung gimana dah. Kalau saya jawab, misalnya dijawab saya akan melakukan hukuman mati, belum ada izin daripada yang timnya. Nah, ini yang harus ditanyakan. Halo Mas Gibran, mudah-mudahan pertanyaan ini dilakukan biar Pak Mahfud kelabakan juga menjadi jawabannya. Dan tapi pasti yakin Pak Mahfud seorang ahli hukum dan pasti mempunyai jawaban yang bagus. Tetapi apa berani usulan itu yang akan dilakukan? Demikian juga sebaliknya, Pak Prabowo apa berani membuat usulan seperti itu di dalam debat politik mengenai masalah hukum? Nah, kalau berani, saya yakin menjam jadi presiden. Nah, itu. Gitu loh. Terus dari perdebatan Cawapres 2024 yang pertama kemarin, menurut Mr. Puisi sendiri gimana analisis untuk Cawapresnya Mr. Puisi? Mengenai Cawapres itu saya bilang bahwa yang paling menang dalam perdebatan nanti adalah Bapak Mahfud MD.
Karena Pak Mahfud ini pasti mempunyai narasi yang sangat kuat, terutama di bidang hukum dan bidang-bidang lainnya. Nah, kalau Pak Muhaimin mungkin jawab apapun yang ditanyakan, dia pasti bisa jawab karena ini orang sudah berpengalaman di DPR, ketua PKB yang begitu lama, apapun pertanyaan. Tapi jawaban itu masuk atau mengena nggak untuk pertanyaan yang diberikan kepada Caimin. Nah itu menurut saya nanti jawaban Pak Imin tidak terlalu tepat, mungkin hanya standar jawabannya. Nah itu yang akan menjadi apa namanya poin nanti untuk Pak Mahfud maupun Pak Mas Gibran. Nah sekarang nah, kalau balik misalnya Gibran ini ditanyain oleh misalnya Caimin, misalnya pertanyaannya ke Mas Gibran begini, Mas Gibran, saya tahu kota Solo ini sekarang cukup maju, sangat hebat, dan Mas Gibran mampu mengeksekusi. Tetapi banyak orang tahu bahwa gagasan-gagasan ini mungkin tidak datang dari Mas Gibran sendiri. Banyak gagasan dari pusat, mungkin dari Pak Jokowi, gagasan mencarikan investor sehingga Mas Gibran mengeksekusi. Nah, kalau ini ditanyakan, Mas Gibran gampang. Bapak Muhaimin Iskandar, yang saya hormati, Caimin sebagai tokoh politik yang sangat hebat, tokoh agama yang sangat muslim, yang sangat demokratis. Terima kasih, pertanyaan ini saya akan jawab secara tuntas. Tahukah Caimin sebuah gagasan, apapun hebatnya gagasan, bagaimanapun brilian yang membuat gagasan, tetapi kalau kita tidak akan bisa mengeksekusi, kalau tidak kita kerja dan tidak kerja dan tidak kerja dan tidak kerja, percayalah, gagasan apapun tidak akan bisa terwujud. Betul, hanya lewat aja ya Mr. Puisi ya. Nah itulah kelebihannya daripada anak-anak muda, terutama yang memang sudah memberikan kontribusinya terhadap kota Solo. Dimana saya dengar sekarang pariwisata ke Solo itu untuk asing yang kemungkinan dia lebih banyak daripada wisatawan dengan ke Yogyakarta. Nah, kenapa demikian? Kota Solo yang begitu sepi, sekarang dia mempunyai pusat kebudayaan. Mangkunegaran yang dulu carut marut bersengketa, Pak Jokowi pun tidak mampu menyelesaikan sengketa. Ternyata kenapa Mas Gibran bisa menyelesaikan masalah ini dan memugar, kemudian membiayai, memaintenan, dijadikan objek wisata di Mangkunegaran. Nah kita pun dari Mr. Puisi Live ingin juga ke Solo nantinya, semoga bisa melihat secara nyata. Ternyata memang di Solo ini sudah menjadi kota yang maju dan banyak sekali, bukan hanya itu, Teknopark. Kemudian ada lagi sekarang Gibran akan membuat museum budaya, sains dan teknologi. Nah, ini budgetnya dari Mayapada Group ya 600 miliar kalau nggak salah. Ini tahun 2024 mereka sudah jadi. Ketika itu mungkin wali kotanya udah bukan Gibran lagi, ya kan? Nah Gibran siapa tahu kalau beruntung dan kerja keras mungkin sebagai cawapres Pak Prabowo. Nah ini yang mungkin dikatakan tadi bahwa kalau tidak ada Pak Jokowi nggak mungkin Mayapada akan masuk ke sana. Betul. Ya silakan siapapun jadi wali kota, kalau hanya gagasan tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengeksekusi, ya itu merupakan sebuah kegagalan, justru lebih parah lagi. Betul. Tetapi banyak gagasan-gagasan Gibran sendiri juga udah diselesaikan secara baik, gitu loh. Nah itu kira-kira, nah coba beberapa pertanyaan, siapa tahu ini ditangkap sama tim dari masing-masing Mas Gibran, ya, dari timnya Pak Mahfud, atau mungkin dari timnya Pak Caimin. Nah itu loh, gitu. Tapi kalau dari yang sudah dilakukan kemarin tuh Mr. Puisi,
Berarti kan kalau dilihat dari kota Solo sendiri sekarang udah berkembang pesat ya bisa dibilang, dan kalau kemarin saya nggak salah baca juga dia perekonomiannya pun juga naik untuk kota Solo sendiri. Loh, iya memang tadinya kan minus, sekarang jadi plus. Nah, coba sekarang di Solo itu ada masjid yang sungguh megah. Itu bantuan dari Arab kalau nggak salah. Itu coba. Nah ini yang mungkin dinarasikan ke orang-orang, mungkin itu dari ide dari pusat. Betul. Ya, tapi ide 1000 ide kalau nggak bisa melaksanakan satu pun nggak akan jadi. Betul. Untuk cari investornya ini juga susah ya kan Mr. Puisi. Ya. Yang bisa mengeksekusi juga bersama Mas Gibran sendiri. Ya itu dia. Jadi artinya ke depannya ini perlu gagasan-gagasan yang baik, kemudian dieksekusi dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya gagasan, hanya wacana, hanya permainan kata-kata ataupun ide-ide. Tapi pada saat memerintah belum tentu bisa kalau kita hanya duduk di atas meja, duduk di depan meja. Belum tentu bisa, percaya apa tidak? Ya, kita memimpin negara ini bukan seorang dosen. Kita memimpin negara ini adalah orang pinter, kerja keras, dan kepentingan negara harus di atas segala-galanya. Itu. Berarti yang paling penting kerja keras Mr. Puisi ya. Iya, Kalau kita cuma sekedar ngomong aja ya, semua juga bisa Mr. Puisi ya. Ya makanya gagasan Pak Anies bagus, gagasan Pak Prabowo bagus, gagasan Pak Ganjar bagus. Sekarang bagaimana mengeksekusinya? Demikian juga gagasan yang baik ini, terutama untuk Bapak Prabowo, mungkin secara teoritis, pembahasan mengenai ekonomi secara detail, secara statistik mungkin kurang kalau kita bandingkan dengan Pak Anies ada Pak Ganjar. Tetapi bagaimana caranya implementasi itu untuk melaksanakan gagasan yang baik. Nah tentunya Pak Prabowo harus memilih para menterinya nanti betul-betul menteri yang profesional, tidak terlalu banyak usulan-usulan yang dari partai politiknya. Nah, ya boleh mungkin menteri dari ketua partai politik 1-2 boleh, tetapi profesionalisme itu perlu. Misalnya menteri keuangan, menteri investasi, menteri perindustrian, menteri perekonomian, menteri hukum HAM, menteri pertanian dan lain-lain, itu betul-betul menteri pertanian, menteri luar negeri, menteri dalam negeri. Nah, ini harus betul-betul orang yang jujur, baik, dan kerja keras dan profesional. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yakin Indonesia pasti akan menjadi negara maju. Waduh, tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi teman-teman. Waduh, pembahasan kita hari ini sangat seru Mr. Puisi. Terima kasih udah bergabung dengan kami untuk memberikan analisis cawapres pada tahun 2024. Nah, semoga nih nanti teman-teman tim Mr. Puisi sendiri bisa berkunjung ke Kota Solo dan bisa memberikan atau bisa meliput kemajuan Kota Solo dan bisa berbagi dengan teman-teman yang bisa mungkin melihat, oh ini loh yang udah dilakukan oleh Mas Gibran sendiri. Ya, jangan lupa untuk teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan satu lagi jangan lupa untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini, dan sampai jumpa. Bye-bye.